Ya dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Pro versus Kontra dalam isu penghapusan TikTok Shop di Indonesia. Saya sendiri dengan Putri Yasmin Rafa Zuhura dengan NIM 44230115. Saya Askia Sabila Putri dengan NIM 44230347. Saya Maria Nirmala dengan NIM 44231946. Saya Rosa Syafitara Rama dengan NIM 44230277. Saya Aurel Damayanti dengan NIM 44230241. Di sini ada latar belakang. Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam kehidupan termasuk ekonomi dan komunikasi. TikTok Shop hadir sebagai inovasi yang memadukan hiburan dan belanja daring secara real time. Fitur ini populer di kalangan generasi muda dan UMKM karena mempermudah promosi dan transaksi. Namun, pemerintah menilai sistem TikTok Shop belum sesuai regulasi dan berpotensi merugikan pedagang konvensional. Pada tahun 2023, pemerintah memutuskan menonaktifkan TikTok Shop, memicu perdebatan antara pihak pro dan kontra. Fenomena ini menunjukkan bagaimana persepsi dan opini publik terbentuk melalui media, serta tekanan sosial yang dapat dijelaskan dengan teori persepsi masyarakat dan spiral opini. Rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana persepsi masyarakat terhadap penghapusan TikTok Shop. Yang kedua, bagaimana teori spiral opini menjelaskan munculnya pro dan kontra. Yang ketiga, bagaimana peran media dalam membentuk persepsi dan opini publik. Tujuan penelitian ini menjelaskan perbedaan persepsi masyarakat, menganalisis pro kontra dengan teori spiral opini, menguraikan peran media dalam membentuk opini publik. Teori persepsi masyarakat. Teori persepsi masyarakat adalah cara sekelompok orang menilai suatu isu berdasarkan pengalaman, nilai sosial, dan informasi yang diterima. Persepsi tidak selalu mencerminkan kenyataan objektif, tetapi hasil konstruksi sosial. Dalam konteks TikTok Shop, masyarakat yang diuntungkan melihatnya positif, sementara yang dirugikan menilainya negatif. Perbedaan latar belakang sosial dan ekonomi memunculkan pandangan yang beragam. Teori spiral opini dikemukakan oleh Elizabeth Neumann tahun 1974. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang cenderung diam ketika pendapatnya berbeda dengan mayoritas karena takut dikucilkan. Media memperkuat opini dominan, membuat pandangan minoritas tenggelam. Dalam isu TikTok Shop, kelompok kontra lebih aktif di media sosial karena opini pro pemerintah lebih kuat di media arus utama. Selanjutnya ada gambaran umum isu TikTok Shop. TikTok Shop menggabungkan media sosial dan e-commerce. Pemerintah menghapusnya pada September 2023 karena dianggap melanggar regulasi perdagangan dan berpotensi merugikan pedagang kecil. Keputusan ini menimbulkan perdebatan luas di masyarakat. Dan ada kelompok pro atau pendukung penghapusan, itu terdiri dari pedagang tradisional, UMKM non-digital, dan masyarakat yang mendukung regulasi ketat, serta sebagian pejabat publik. Mereka menilai TikTok Shop merugikan pedagang kecil, menciptakan ketimpangan, dan belum memiliki sistem pajak yang jelas. Persepsi ini diperkuat oleh pemberitaan media besar yang mendukung kebijakan pemerintah. Kelompok kontra penentang penghapusan meliputi pelaku UMKM digital, generasi muda, influencer, dan konsumen online. Mereka menilai TikTok Shop membantu ekonomi masyarakat dan membuka peluang baru. Setelah penghapusan, banyak pelaku usaha mengalami penurunan pendapatan. Namun, suara mereka kurang diangkat oleh media besar dan lebih berkembang di media sosial. Media dalam pembentukan persepsi publik. Media arus utama lebih banyak menyoroti dampak negatif TikTok Shop.
seperti potensi monopoli dan ancaman bagi pedagang kecil. Hal ini membuat publik melihat kebijakan pemerintah sebagai langkah yang benar. Sementara itu, di media sosial muncul narasi berbeda yang menyoroti manfaat TikTok Shop. Akibatnya, terbentuk polarasi opini publik antara pihak yang mendukung dan menolak kebijakan tersebut. Fenomena spiral opini. Opini pro pemerintah menjadi dominan karena didukung media besar. Kelompok kontra merasa terpinggirkan dan lebih diam di ruang publik. Fenomena ini menunjukkan ketidakseimbangan opini masyarakat dan menggambarkan bagaimana tekanan sosial mempengaruhi ekspresi pendapat. Kesimpulan, isu penghapusan TikTok Shop menunjukkan bahwa opini publik terbentuk melalui interaksi media, pengalaman masyarakat, dan tekanan sosial. Teori persepsi masyarakat menjelaskan perbedaan pandangan berdasarkan pengalaman dan nilai yang dianut. Teori spiral opini menjelaskan mengapa opini tertentu tampak lebih kuat di ruang publik. Opini publik bukan cerminan murni pandangan masyarakat secara keseluruhan, tetapi hasil dari proses komunikasi yang kompleks. Diperlukan keterbukaan terhadap perbedaan pendapat agar demokrasi komunikasi tetap sehat di era digital. Baik, ini adalah hasil dari kelompok kami, yaitu kelompok 8. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.